siang dan selamat datang dengan kami. Perkenalkan, nama saya Cece Devi Saputri selaku Duta Etika Indonesia, dan di samping saya ada Karafika Kintan selaku Duta Kepemudaan Indonesia Batch 2. Nah, di sini kami berbincang-bincang dulu nih, apa sih maksud dari tema ini? Yang pertama, tentang keamanan dan privasi data. Nah, keamanan dan privasi data ya teman-teman. Jadi saya selaku Duta Kepemudaan Indonesia ingin memberitahukan kepada kalian tentang gimana sih kita sebagai seorang remaja bisa memprivasi data yang kita miliki. Karena di era digital saat ini, kita sebagai seorang remaja, apalagi saya seorang mahasiswa yang beranjak dewasa, tentunya saya pun menggunakan sosial media itu setiap hari dan sesering mungkin. Karena sosial media itu saya gunakan untuk membranding diri saya tentunya. Akan tetapi banyak hal yang harus kita privasi, yaitu tentang kehidupan pribadi yang mungkin hanya bisa kita post di second account atau di WhatsApp secara privasi saja. Namun untuk memposting kehidupan sehari-hari di sosial media yang ditontonkan oleh halayak umum, kita perlu meminimalisir gitu. Membatasi berarti Ya, membatasi. Jadi apa yang saya post di sosial media yang dilihat oleh halayak ramai itu adalah branding saya. Semisal tentang kehidupan saya di kampus. Saya di kampus ngapain aja nih? Semisal saya mengikuti kepanitiaan sebagai seorang moderator, sebagai seorang MC, atau kadang-kadang saya juga menjadi seorang pembicara dalam acara-acara di kampus. Lalu juga untuk branding diri selain itu, saya juga mengikuti beberapa perlombaan dan itu juga saya post di sosial media saya seperti di Instagram dan juga di LinkedIn gitu. Jadi untuk menjaga privasi, saran saya kepada kalian semua untuk menjaga keamanan kita nih sebagai seorang remaja, itu kita harus meminimalisir apa yang kita posting seperti itu. Berarti ini keamanan dan privasi data ini sangat penting sekali ya Karafika ya. Betul. Apalagi di zaman era sekarang banyak sekali para hacker yang ingin kayak merombak atau mencari-cari data kita hanya untuk seorang, semisal ada yang benci atau bagaimana, itu bisa saja data kita dicari atau dihilangkan ya. Jadi hati-hati sekali ya dengan data kita. Nah, yang kedua ini ada poin penting nih apalagi untuk Gen Z dan milenial zaman sekarang nih, yaitu ada penyebaran informasi palsu, yaitu di mana banyak yang kayak berita hoax yang sering dipercayai oleh masyarakat sekitar. Seperti itu. Jika argumentasi dari Kak Rafika seperti apa? Oke, untuk penyebaran berita hoax yang marak terjadi ya, Iya. itu kan nggak hanya selalunya di Instagram, nggak hanya selalunya di TikTok, bahkan dari omongan orang sekeliling kita pun bisa saja itu hoax ya kayak. Iya. Bisa saja itu penipuan, pembohongan. Terus gimana sih cara kita untuk mengatasi itu? Gimana cara kita untuk tahu itu tuh benar atau enggak sih beritanya? Salah satunya itu saya membuka website yang benar-benar resmi. Iya. Gitu. Membuka website berita yang benar-benar resmi. Jadi bukan dari temen yang bilangnya katanya itu kan pasti hoax nih, nggak ada bukti resminya nih, nggak ada nih buktinya seperti ini, tidak ada gitu. Nah, untuk berita-berita yang mungkin berita tentang kampus, biasanya kan kampus juga sering ada hoax ya, kayak berita mungkin ada mahasiswa yang seperti ini seperti itu tapi nggak ada buktinya gitu. Nah, itu biasanya saya lakukan, saya membuka Instagram kampus, itu ada sendiri nama Instagramnya yang untuk berita-berita. Nah, di situ saya membaca dari situ gitu, atau kita bisa menanyakan kepada anak-anak dari UKM Pers gitu, UKM edukasi seperti itu. Nah, apalagi di masa politik sekarang ya Kak. Nah, politik sekarang banyak sekali bumerang atau berita yang hoax yang kayak pemerintah si A, si B gitu. Dan kita cara mengatasinya yaitu mencari berita di Kominfo ataupun yang sudah dipercayai oleh negara gitu. Jangan cuma dari share-share yang banyak like atau seperti yang lainnya gitu kita percaya dan mengikuti, mengeser itu, dan termasuk itu kita pelaku sebagai penyebaran berita hoax. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Ini sangat penting sekali nih. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan,
yang kita share di media sosial harus kita tanggung jawabkan. Apalagi dengan adanya yang cepat sekali di zaman era sekarang ya Kak, cepat terjangkau oleh siapapun dan dimanapun, usia berapapun. Nah, untuk argumentasi dari Kak Rafika, bagaimana hal ini? Untuk pertanggungjawaban ya, Ya, oke, pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita unggah di sosial media itu, kita pertama harus terima resiko. ya, Terima resiko itu berupa komentar dari orang-orang pastinya, karena saya sendiri juga pernah pastinya dari remaja menuju ke dewasa, saya juga pastinya pernah melakukan kesalahan di Iya. sosial media dan saya ditegur oleh teman-teman saya bahwa oh hal semacam ini jangan diposting, misal untuk masalah pribadi, Iya. atau kita ada problem sama orang dan orang itu mungkin terlalu jahat nih untuk Iya. kita pengen ngasih mereka teguran, nah itu boleh kita posting supaya mereka jerah, itu boleh, akan tetapi lebih baik namanya, fotonya itu disensor semua seperti itu. Terus ada lagi? Oh, berarti ini kembali lagi kepada yang poin 1 tadi, keamanan privasi data kita ya. Betul sekali, itu saling berkesinambungan. Selanjutnya kita kembali ke poin 4, yaitu ada hak cipta dan penghargaan atas karya kreatif, di mana kita harus menghormati dan toleransi atas hak cipta atau karya yang sudah dibuat oleh orang lain, di mana kita harus menjaga dan jangan asal kita memplagiati, di mana kita harus izin dengan karya tersebut oleh pembuatnya gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Jika menurut Kak Rafika seperti apa dengan poin ini? Oke, untuk karya sendiri ya, karya sendiri ataupun penghargaan yang pernah kita raih itu gimana sih caranya supaya tidak diplagiasi oleh seseorang gitu. Nah, kalau saya sendiri mungkin untuk karya-karya yang sudah saya miliki itu kita beli yang kita kasih yang namanya Watermark gitu ya, ya? watermark di bagian foto atau video yang kita buat gitu. Misal saya bikin video pada saat saya mengikuti lomba kontes misalnya, itu kan saya tidak memberikan watermark tuh, tapi di situ kan ada muka saya, ada muka keluarga saya, itu kan tidak bisa diambil sembarangan oleh orang lain. Jika itu diambil oleh orang lain, kita bisa melaporkannya pasti, karena ada hukumnya itu. Tapi untuk karya-karya lain, misal kita mengunggah namanya jurnal artikel, itu kan jelas itu ada nama kita, ada email kita gitu, ada nama kampus kita, itu nggak bisa diplagiat sembarangan. Kalau misalnya ada seseorang yang berani, itu kita bisa minta kampus untuk ikut membantu kita untuk ikut turun tangan ini ya. Bahkan nggak cuma jurnal artikel, bisa juga skripsi kita nantinya, itu juga nggak bisa diplagiasi sembarangan gitu. Bahkan ketika kita membuat karya sekalipun, ketika kita terinspirasi nih dari buku, dari artikel dan lain-lain, itu juga kita perlu mencantumkan nama orang yang kita jadikan inspirator seperti itu. Jadi dengan hal ini kita bisa melihat hak cipta atau karya orang lain itu bisa untuk referensi saja ya Kak, tidak boleh 100% kita mengikuti apa yang karya orang lain buat seperti itu, kecuali kita sudah izin seperti fotografer dan lain-lain itu ya Kak. Nah, selanjutnya ada poin ke-5, yaitu menghindari bullying. Nah, ini sering kali kita dengar kalimat ini. Menurut saya sendiri, bullying itu sangat fatal. Atas hal tindakan ini bisa jadi dampaknya, semisal mahasiswa atau siswa yang menjadi korban bullying ini bisa jadi kita depresi atau stres yang berlebihan sehingga kita melakukan kegiatan yaitu yang paling fatal yaitu bunuh diri. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya Kak, karena dari pelaku-pelaku bullying itu ya Kak. Nah, untuk Kak Rafika nih, bagaimana tanggapan untuk hal ini? Untuk pembulian sendiri itu sering kali kita jadikan topik pembahasan bahkan di berbagai acara nih, nggak cuman dalam ada acara duta, tapi juga saya di acara BKKN, di pembinaan, di acara-acara lain kita sering menggunakan tema bullying, karena bullying sendiri itu marak terjadi itu nggak hanya kepada kita yang udah dewasa, tapi dari anak-anak kecil itu sering terjadi. Bahkan ketika saya SD pun saya pernah mengalami itu gitu. Tapi ketika saya udah mulai dari
SD, SMP, ke SMA, lalu kuliah, itu sifat mereka tuh perlahan berubah. Iya. Karena pola pikirnya sudah berubah, emosinya sudah lebih stabil gitu. Nah, lalu gimana sih cara mencegah pembulian itu kepada mungkin anak-anak terlebih dahulu? Kemarin beberapa hari yang lalu saya dan teman-teman sudah pernah ikut turun tangan ke SD, salah satu SD di Kendal, karena saya menjalankan sebuah program kerja. Nah, di sana itu kita melakukan sosialisasi tentang anti bullying seperti itu. Terus kita mengedukasi nih anak-anak di sana, anak-anak yang sering menganggap itu sebagai candaan, hal biasa ya, hal biasa, padahal itu sebenarnya efeknya bisa fatal sampai Iya. si anak itu besar. Iya betul. Itu Kayak kita trauma ya Pak. ada traumatik tersendiri. Mungkin di sekolah ketika dibully dia ketawa-ketawa, tapi pas pulang sekolah dia nangis. Iya. Itu bisa jadi. Karena itu juga kita nggak tahu nih kondisi mental anak ini apakah baik-baik saja atau enggak. Karena ini sebagai contoh aja. Saya sendiri punya kakak kandung yang dia itu agak kurang dari segi psikisnya. Iya. Dia dulu pada saat SD itu nggak sadar kalau dirinya itu dibully. Nah, HP-nya diambil sama temennya, dicuri sama temennya, terus sampai gurunya ikut turun tangan. Terus pada saat kakak saya udah ngerjain PR, tapi PR-nya disembunyiin sama temennya, itu kakak saya nggak sadar kalau itu bulian. Dia ngiranya saya lagi dibecandain, sampai mama saya turun tangan, mama saya marah-marah ke gurunya, baru guru itu sadar dan menegur semua siswa yang ada di kelas itu. Dan akhirnya siswa itu sadar bahwa oh ini perbuatan yang salah. Jadi anak kecil itu kalau di zaman sekarang anak kecil tuh nggak bisa diperlakukan lembut aja, tuh nggak bisa. Emang harus dikerasin, harus dikasih contoh, harus dikasih teguran yang keras biar mereka itu paham kalau ini tuh salah, ini tuh benar gitu. Ya, seperti itu. Karena kalau nggak gitu itu pengaruhnya sampai gede. Ya, berarti peran orang tua di sini sangat penting sekali ya Kak, dimana kita tidak menyuruh atau memerintah saja, tetapi kita membarengi atau dampingi si anak tersebut agar kita tahu apa sih kegiatannya, apa dia kena mental gara-gara bullying tadi atau seperti apa. Jadinya kan sebagai peran orang tua sangat penting. Selanjutnya, kami akan memasuki sesi pertanyaan. Yang pertama yaitu ada bagaimana sih Kak kita bisa melindungi data pribadi kita di dunia maya tanpa mengorbankan kenyamanan? Gimana cara kita bagaimana cara supaya kita tuh tetap bisa berekspresi bebas tanpa kita takut kalau data pribadi kita itu dimunculkan seseorang. Nah, caranya adalah kita bisa memilih hobi mana yang bisa kita berikan ke orang lain. Misal saya nih punya hobi jalan-jalan, ada teman saya yang punya hobi hiking gitu. Nah itu kita bisa kan mengekspresikan diri kita sesuai hobi yang kita miliki nih. Kita bisa membuat video sesuka kita tanpa kita harus takut dengan komentar orang lain, selama apa yang kita share itu masih positif, kita masih berpakaian sopan, apa yang kita ucapkan juga masih sopan santun gitu. Kita nggak perlu takut seperti itu. Selanjutnya ke soal nomor 2 yaitu apa yang harus dilakukan untuk memastikan informasi yang kita terima atau sebarkan di internet adalah akurat dan tidak terjadinya berita hoax yang tersebar. Gimana Kak? Oke. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, pertama kita harus membuka atau membaca website yang resmi. Terus untuk mendapatkan data yang akurat lagi, kita bisa cari tahu nih pelaku ataupun korban dari pelaku kejahatan. Misalnya kita bisa baca mungkin di Instagramnya mereka sudah menuliskan rincian dari permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Kita harus baca itu tuntas, jangan setengah-setengah, jangan hanya dengerin kata orang. Kita harus benar-benar cari tahu nih, oh kamu dapat info itu dari mana, apakah dari Instagram pelakunya atau mungkin dari Facebooknya atau mungkin dari TikToknya gitu. Jadi yang benar-benar resmi, yang benar-benar ini real loh dari orang ini, jadi nggak sembarang. Berarti harus dicari berita yang benar-benar valid dan tervalidasi oleh yang akurat itu ya Kak. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan bagaimana kita bisa menjaga etika dalam interaksi sosial media terutama dengan orang yang tidak kita kenal. Menurut Kak Rafika? Oke. Ketika kita berinteraksi nih dengan orang yang kita sebelumnya nggak kenal di sosial media itu gimana? Kita pertama
tegur sapa dulu aja gitu. Saya sendiri pun sering membalas komentar dari orang-orang yang saya nggak kenal nih, terutama di TikTok saya gitu. Ketika saya mungkin membuat video tentang tips and trick beasiswa, misal itu kan banyak banget tuh yang komen nanya-nanya, yang nanya kak ini gimana kak ini kan, saya sapa dulu, oh halo kak untuk pertanyaan ini jawabannya seperti ini gitu. Atau kalau misalnya ada pertanyaan mau ditanyakan lebih dalam bisa lewat DM saja gitu. Selama mereka menanyakan hal yang memang itu untuk kepentingan mereka dan itu nggak yang privasi, nggak mengganggu kita secara pribadi, itu it's okay. Oh iya, aku ingin bertanya nih tambahan nih, Kak. Jika orang itu bertanya, semisal kita itu nggak kenal, pertanyaannya itu kayak kurang sopan gitu, apa langsung kayak dengan kata-kata yang seharusnya kita nggak harus ucapkan nih. Menurut Kakak gimana untuk respon ini? Oke, itu pertama karena saya itu orangnya dibilang gak enakan juga gak enakan banget juga, tapi saya tuh berani negur. Saya termasuk orang yang cukup berani menegur seorang yang ketika dia ngechat saya tiba-tiba tapi kok bahasanya nggak sopan gitu, nggak sesuai tata cara yang benar. Semisal ada seorang yang mau mengirimkan saya undangan nih, itu mereka langsung kayak halo kak, kalau nanti datang ke acara ini kan nggak bisa nih kayak gitu karena kita nggak kenal gitu. Harusnya mereka menggunakan prosedur kayak perkenalkan dulu saya ini siapa, saya dari mana, di sini kamu tuh mau ngapain nih, ada undangannya kah, ada apa namanya, antara apa resminya tuh apa seperti itu, tujuannya untuk apa. Selanjutnya ke pertanyaan ke nomor 4. Apakah ada cara yang lebih baik untuk menghormati karya kreatif di internet tanpa melanggar hak cipta? Tanggapan dari Kak Rafika seperti apa? Gimana sih kita menghargai nih karya seseorang? Kan banyak nih karya-karya orang di sosial media, ada yang berupa lagu-lagu dari para penyanyi gitu. Kita cukup, ya udah kita dengerin aja nih. Atau kita mau bikin video pakai background lagunya dia, itu juga bagus. Kita bisa izin dulu, mungkin kalau untuk tidak melanggar hak cipta kita bisa izin dulu untuk menggunakan lagunya sebagai background. Atau misalnya kita terinspirasi untuk membuat video konten, semisal itu kita kan nggak sembarangan harus cari ide ya, karena kan di TikTok kan marak terjadi nih ada orang bikin konten mukbang makan-makan itu kan banyak banget, tapi kan ciri khasnya pasti beda-beda. Tapi ada aja gitu yang ngambil idenya, oh aku mau openingnya mau sama kayak orang ini tanpa izin, itu kan pasti dihujat tuh sama netizen itu, kok aku openingnya sama sih sama orang ini, kamu gini ya. Terus akhirnya si orang yang punya yang aslinya itu nggak suka, tapi dia malah ada yang memilih untuk diam aja dan mengganti openingnya, ada yang menegur seperti itu. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau mau berkreativitas jangan mengambil milik orang lain, kecuali sudah izin ya Kak. Dan sangat disayangkan sekali jika hal ini terjadi, seperti aku pengen bikin konten terus mengikuti dari satu ke yang lain, terus itu kayak stuck nggak punya ide itu sangatlah fatal. Apalagi kalau si korban ini yang punya hak cipta ini kayak melaporkan gitu, yang masalahnya jadi berpanjang gitu ya Kak ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara mencegah bullying dan memberikan dukungan kepada korban? Menurut Kak Rafika seperti apa? Sebagai nggak cuma saya sendiri ya, mungkin juga teman-teman saya juga pastinya banyak yang pernah menjadi korban bullying general, karena pasti saya yakin nggak cuma kita sebagai seorang korban, pasti kita juga pernah jadi pelaku. Tanpa kita sadari mungkin kita melakukannya lebih sedikit yang tidak menimbulkan trauma yang besar gitu. Nah itu caranya supaya kita bisa dapat fine gitu tanpa perlu harus menyakiti diri kita adalah kita harus ingat tujuan kita hidup itu untuk apa. Kamu sekolah itu untuk apa? Kamu kuliah itu untuk apa? Kalau emang kita ketemu sama lingkungan yang toksik, lingkungan yang udah gak pernah menghargai kita keluar dari situ. Kalau misalnya betul, kalau misalnya kamu sudah terlanjur terjebak di komunitas yang sama dengan orang yang toksik dan emang kamu gak bisa keluar dari situ untuk beberapa waktu karena emang kamu punya tanggung jawab, kita fokus aja ke tanggung jawab kita. Oke, aku selesaiin tugasku ini, setelah dimisioner say goodbye, aku nggak akan mau ketemu kamu lagi. Berarti profesional, harus profesional. Selanjutnya nih
ada pertanyaan, sejauh mana kita bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh unggahan atau konten digital yang kita buat? Mungkin secara general, menurut kalian gimana? Ketika kita mengunggah konten, terus kita tanggung jawabnya bagaimana? Iya. Ya. Sejauh ini ketika saya menggunakan sosial media untuk mengunggah konten-konten, banyak sekali konten yang saya unggah di berbagai sosial media saya, di Instagram, TikTok, dan YouTube itu hampir semuanya itu memiliki kesamaan. Jadi saya tuh suka banget mengunggah yang namanya kegiatan saya dimanapun, entah itu di kampus, di rumah sama keluarga, ataupun saya lagi jalan sama teman-teman, itu emang suka saya unggah. Dan alhamdulillah selama ini komentarnya juga selalu positif, nggak pernah ada yang negatif yang gimana-gimana, karena memilah gitu. Kita harus memilah apa yang mau kita unggah terlebih dahulu. Kita lihat dulu nih foto yang mau kita posting, apakah kita udah benar-benar rapi, apakah kita kelihatan seksi, kan nggak boleh nih, Takutnya menjadi kayak tarikan orang lain kan di sosial kan banyak takutnya ada komentar yang negatif kita harapkan gitu. Apalagi kadang tiba-tiba ada yang nge-DM orang-orang asing yang nggak kita kenal, itu jangan sampai. Kalau misalnya sampai ada orang asing yang nge-DM kita, bahkan padahal dia tuh udah follow kita, terus suka nge-like-in IG story kita, kan cuma kita nih ya kalau di IG story ya. Nah itu kalau kita ngerasa nggak nyaman, bisa lah kita blokir saja. Kalau memang spam seperti iya, itu. sekiranya dia emang mengganggu banget, itu kita blokir aja gitu. Kita nggak kenal. Kalau misalnya kita kenal sama orang itu, misalnya itu temannya sendiri atau jahil gitu kan, atau jahil, mungkin kalau sama sahabat oke lah, atau sama teman yang emang teman sekampus atau teman organisasi, kadang aku masih oke aja. Tapi kalau untuk orang yang masing-masing, aku udah mending oke aja gitu. Cut off ya. Iya, daripada yang ganggu privasi. Sebelum penutup, kita akan mengulas singkat tentang apa sih yang tadi kita bahas. Untuk pengalaman saya pribadi di zaman SMP ya, salah satunya adalah bullying, yang dimana saya mengalami sebagai korban. Nah, ini tuh sangat benar-benar penting sekali untuk kita gitu. Untuk dari pengalaman tersebut saya menjaga sekali dengan lisan, perilaku, tindakan, dan sebagainya gitu kan. Benar-benar itu sangat fatal sekali, apalagi benar-benar yang kayak memunculkan sifat trauma terhadap kita gitu. Itu pengalaman saya sih sedikit kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Kak Rafika sendiri nih seperti apa pengalaman terhadap tantangan di era digital ini, Kak? Oke, tantangan di era digital lebih ke kehidupan yang saya alami untuk saat ini. Banyak banget sih tantangannya dalam bersosial media di kehidupan saat ini, terlebih ketika saya sudah beranjak menjadi seorang mahasiswa, terlebih lagi ketika saya udah memasuki semester 3, ke-4, ke-5, ketika saya memutuskan bahwa sosial media saya tidak akan saya gunakan hanya untuk kehidupan pribadi saya, melainkan untuk profesionalitas saya gitu, sebagai seorang mahasiswa yang atau membuka bisnisnya, Kak. Ya, jadi saya itu menggunakan Instagram. Saya lebih condong ke Instagram ya teman-teman. Instagram saya miliki, saya belum punya followers yang banyak banget, baru sekitar 500-600 orang. Akan tetapi dari banyaknya pengikut yang saya miliki ini, mereka itu banyak sekali yang mendukung saya, terutama ketika saya mengunggah postingan tentang hal-hal yang menginspirasi mereka gitu. Contohnya ketika saya menjadi duta kepemudaan sendiri, saya kan juga pernah pergi ke Kepulauan Seribu sebagai volunteer fully funded dari duta kepemudaan pada saat itu, dan itu hanya 4 orang aja, dan itu sangat dibanggakan gitu oleh teman-teman saya di duta kepemudaan. Kita ada sekitar 200 orang dan yang berhasil ke sana hanya 4 orang seperti itu, dan alhamdulillah banyak banget dukungan yang masuk nih Kak. Jadi menghadapi di era digital ini, kita tuh perlu memberikan energi positif di sosial media kepada semua orang, terutama kita tuh perlu tahu kita tuh condongnya tuh ke siapa sih. Nah, saya sendiri karena saya mahasiswa, jadi saya condongnya ya ke anak remaja, anak-anak mahasiswa yang dari remaja ke dewasa seperti itu, atau mungkin Gen Z ke milenial. Iya, Gen Z. Kalau milenial saya itu
orang tua, jadi nggak ada yang ngikutin saya. Mungkin kalau Iya. tante-tante saya tuh kadang mereka mampir ke Instagram saya cuma untuk sekedar komen semangat ya deh gitu, kayak gitu, nyemangatin ponakannya nih gitu, atau memberikan kata oh keren nih ponakan bule kayak gitu misalnya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya berkat dukungan dari teman-teman, keluarga yang dulunya saya itu pemalu, dulunya pada saat saya SMA itu saya cenderung suka ikut lomba, tapi yang sifatnya itu tidak tertampil di layar. Melainkan saya tuh sukanya ikut olimpiade. Itu kan kita ingat di sekolah aja. Iya. Enggak ada layarnya. Tapi ketika saya udah masuk ke perkuliahan, saya tuh mulai suka nih sama sosial media. Ketika saya tuh terinspirasi dari teman-teman saya yang mereka menjadi seorang putri muslimah, mereka jadi duta kampus, jadi duta jurusan. Saya terinspirasi nih, saya mau juga nge-share diri saya di sosial media, membranding diri saya seperti yang mereka lakukan, dan alhamdulillah itu sudah terjadi. Berarti masuknya ini ke personal brandingnya ya, kayak Betul. membuat kayak tercontoh orang lain itu kayak melihat nih, wah tertarik nih sama pribadi orang tersebut itu ternyata seperti ini gitu. Tapi kembali lagi dengan kita jangan terlalu over gitu ya Kak. Betul, jangan Untuk berlebihan. ya benar, menjaga keamanan itu juga sangat penting ya Kak. Oke, terima kasih Kak Rafika atas jawaban dan pendapat yang diberikan. Kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini adalah sebagai remaja, kita perlu menjaga privasi data diri kita dengan meminimalisir apa yang kita unggah di sosial media. Kita juga perlu berhati-hati dalam mengambil kutipan ide seseorang dengan cara meminta izin terlebih dahulu. Selain itu, profesionalitas dalam bersosial media sangatlah penting dan perlu dijaga demi branding kita di depan halayak ramai. Sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini dan nantikan podcast selanjutnya dari Duta Etika Indonesia. See you guys, bye bye.